kabar? Baik, Pak. Oke, sudah kenal siapa Bapak? Belum, Pak. Oke, kita perkenalan dulu ya. Oke, nama Bapak Syarul Mubarak. Bapak di sini sebagai guru BK baru yang akan mencoba melakukan layanan kepada kamu. Ya? Oke. Sekarang coba perkenalkan diri kamu. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Zulfi Safira. Saya kelas 3. Oke, kamu Sylvia. Bisa dipanggil siapa kamu? Bisa Zilvi, apa Mia, atau Setelah Pak aja. Baik, sama saya ya. Jadi kamu akan saya panggil dengan Zilvi ya. Oke, Zilvi, sebelum dari sini kamu dari mana? Dari kelas 3. Ada pelajaran ya tadi? Iya, Pak. Oke. Jadi hari ini kamu tahu nggak kita ngapain ke sini? Kita hari ini akan melakukan layanan. Layanan tersebut berupa layanan konseling individual. Dikarenakan Bapak menerima beberapa laporan bahwasanya kamu sedang menghadapi masalah. Ya, oke. Jadi di dalam proses layanan ini kita akan menggunakan beberapa azas yang mendukung atau membantu kita dalam proses konseling kita hari ini, yaitu mulai dari asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Yang mana nanti di asas kerahasiaan ini kita tidak boleh membocorkan atau membeberkan rahasia yang telah kita sampaikan pada konseling hari ini, maupun Bapak akan berkomitmen maupun kamu harus berkomitmen. Dan kamu juga harus mengikuti asas selanjutnya, yaitu asas keterbukaan. Jadi kamu harus terbuka terhadap masalah kamu. Jadi bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah jika kamu tidak terbuka terhadap masalah kamu? Oke ya? Oke, selanjutnya ada kesukarelaan. Kamu bersedia nggak mengikuti layanan pada hari ini? Bersedia. Oke. Baik, kita langsung masuk saja ya ke dalam intinya. Jadi kan Bapak tadi telah mengatakan bahwasanya Bapak menerima laporan kamu sedang menghadapi masalah-masalah. Bisa ceritakan nggak apa masalah yang sedang kamu rasakan saat ini? Jadi kan, Pak, di kelas 3 ini saya banyak kesulitan dalam mengatur waktu saya dalam belajar karena di kelas 3 ini udah banyak kali tugasnya, PR-nya, habis itu mata pelajarannya juga udah banyak dan materinya pun sulit daripada kelas 1. Dan juga saya orang tua saya juga menuntut saya untuk buat dapat nilai sempurna di setiap mata pelajaran. Jadi itu yang kamu hadapi yang ada. Oke. Jadi sebelumnya apakah kamu udah mencoba mencari solusi dari masalah kamu? Belum sih, Pak. Belum. Sehingga kamu masih susah nih dalam mengatur waktu. Iya. Oke. Jadi itu yang kamu rasakan. Bapak ada mungkin beberapa solusi yang dapat kamu terapkan dalam proses kamu dalam mengatur waktu lebih baik. Jadi di sini ada 3 lembar atau 3 teknik yang dapat kamu lakukan dalam proses mengatur waktu kamu menjadi lebih baik. Jadi yang pertama ada yang namanya itu time blocking. Di time blocking ini kamu harus menuliskan jam pelajaran atau jam kegiatan dari pagi hingga kamu malam, sehingga kamu mengetahui apa saja kegiatan kamu sehari-hari. Dan setelah kamu buat jam dan buat kegiatan apa yang ingin kamu laksanakan. Contohnya seperti di jam 7 saya bangun tidur, merapikan kasur, sholat, dan segala macamnya seperti itu. Itu contoh dari time blocking, sehingga kamu tidur lagi. Ini membantu kamu untuk menghindari dari kelupaan. Kan kita kan memang sering lupa terhadap
tugas-tugas kita sehingga menumpuk tugas-tugas tersebut. Setelah itu ada to-do list. To-do list ini adalah beberapa komponen yang dapat kamu isi pekerjaan-pekerjaan kamu dari satu hari tersebut juga. Namun kamu tinggal mencontreng ketika kamu telah menyelesaikannya. Contohnya seperti pelajaran matematika. So ada PR matematika. Di PR matematika ini saya setelah mengerjakannya berarti saya akan mencontreng gitu. Oke. Selanjutnya ada juga dari lembar prioritas. Lembar prioritas itu dibagi menjadi 4 tabel. Kamu nanti coba mengerjakan dari salah satu ini. Contohnya dari prioritization ini, penting dan segera ini, contoh pekerjaannya itu seperti belajar, mengerjakan PR, setelah itu sholat, sehingga pekerjaan ini yang kamu prioritaskan, pekerjaan yang memang kamu utamakan daripada pekerjaan-pekerjaan lain. Selanjutnya ada pekerjaan yang penting dan tidak segera. Penting tidak segera ini contohnya mengulang pelajaran. Itu tuh memang penting mengulang pelajaran. Kamu bisa melaksanakan ini sebelum tidur contohnya. Jadi waktu sebelum tidur kamu bisa melakukan untuk mengulang pelajaran. Namun waktu-waktu lain kamu bisa mengerjakan PR terlebih dahulu. Dan di tidak segera penting namun tidak segera, kamu juga bisa melaksanakan seperti membaca buku. Itu kamu bisa lakukan di ketika kamu mau tidur juga gitu. Setelah itu ada juga tidak penting namun segera. Tidak penting namun segera itu contohnya seperti merapikan tempat tidur. Kamu bisa mengutamakan sholat kamu dulu, baru kamu merapikan tempat tidur. Kamu juga bisa contohnya yang lain membereskan atau mencuci sepatu, mencuci kaos kaki. Itu bisa kamu lakukan di akhir pekan, sehingga kamu mengutamakan PR kamu terlebih dahulu, mengerjakan kegiatan-kegiatan yang penting terlebih dahulu. Pergi les contohnya, jadi nggak ada pekerjaan yang beradu gitu. Jadi karena kamu telah melakukan yang wajib dan baru diikuti dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Setelah itu ada tidak segera dan tidak penting. Itu kegiatan yang dapat kamu kurangi atau kamu hilangkan dari kegiatan kamu sehari-hari. Contohnya seperti main game, setelah itu pergi ke mall, dan mungkin istirahat yang berlebihan. Ya. Jadi ini adalah beberapa cara manajemen waktu yang dapat Bapak sampaikan. Dari ketiga ini, yang menurut kamu cocok dalam mengatasi masalah kamu itu apa? Coba kamu kerjakan, Bapak ingin melihat. Baik. Banyak ya kegiatan kamu di sehari-hari ini. Jadi ini akan Bapak bagikan ke kamu lebih banyak lagi nanti. Dan yang sekarang ini nanti coba kamu tempelkan di meja belajar kamu dan kamu terapkan dalam kegiatan kamu sehari-hari, sehingga pekerjaan kamu itu tidak kelupaan dan kamu tahu yang mana pekerjaan yang wajib atau yang harus kamu utamakan dan mana yang harus kamu kurangi atau kamu hapus. Oke? Oke. Bapak juga mendapat laporan bahwasanya orang tua kamu sangat menuntut dalam proses pembelajaran ya. Oke. Apa yang kamu rasakan? Kesulitan sih Pak, tertekan, stres, berat banget.
nanti kan kita telah berjanji bahwasanya kita tidak akan mengucapkan rahasia kita pada hari ini. Bapak akan coba menceritakan pada orang tua kamu, namun Bapak tidak akan mengatakan apa yang telah kamu katakan kepada Bapak. Kamu akan aman cerita kamu, dan Bapak akan coba juga mengatakan kepada orang tua kamu bahwasanya kamu telah bersungguh-sungguh, dan Bapak akan mengatakan bahwasanya kamu sangat membutuhkan dukungan dari orang tua kamu. Dan Bapak berdoa juga agar luluh hatinya terhadap proses pembelajaran kamu, sehingga orang tua kamu itu mencoba mendukung kembali kamu dan proses pembelajaran kamu. Oke ya? Oke. Dan Bapak ingin berpesan kepada kamu bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada manusia di atas kemampuan manusia itu sendiri. Jadi kamu, Bapak yakin bisa menghadapi ujian ini. Oke? Oke. Semoga dengan proses konseling hari ini dapat meningkatkan tingkat pembelajaran kamu lagi, dan kamu bisa mengatur waktu kamu lebih baik lagi. Oke? Sebelum kita tutup, ada nggak manfaat ataupun pelajaran yang dapat kamu ambil? Jadi kan Pak, sebelumnya saya belum pernah ke BMKG melakukan konseling atau pembinaan, ini pertama kalinya saya, dan juga ya sangat bermanfaat, dan saya mengetahui bagaimana caranya mengatur waktu, memilah mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak. Oke. Dan yang tadi Bapak sampaikan, Bapak akan coba mengatakan kepada orang tua kamu untuk memberi semangat dan dukungan kepada kamu. Oke? Ya. Sebelum kita tutup, coba kamu isi terlebih dahulu lembar proses dan lembar evaluasi hasil. Tolong isi satu lagi.
berterima kasih dan berapresiasi kepada kamu sebesar-besarnya karena kamu telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini secara aktif. Untuk kedepannya kita akan melakukan layanan lebih lanjut terhadap masalah kamu dan Bapak ingin melihat perkembangan kamu, oke? Baik. Mungkin hanya sampai di sini. Kamu